Baik, hari ini kita akan masuk pertemuan yang kelima. Tema kita akan membahas konsonan yod, kaf, lamet, mem, dan konsonan nun, samek, ayin, dan vowel, segol. Nanti itu akan kita pelajari. Sekedar mengingatkan bahwa minggu yang lalu ada 3 orang yang tidak memberikan PR-nya atau tugasnya. Yang pertama itu Bintang, yang kedua itu Ferdinand, dan yang ketiga itu Rio. Itu belum memberikan atau mengirimkan tugas minggu yang lalu. Tetap itu saya tunggu, kalau tidak nanti ya nilai pribadi kalian itu akan mengalami pengurangan. Harus tetap diingat bahwa ini saya jelaskan dulu sebentar supaya kalian bisa memahami dengan baik nanti tentang perkuliahan kita ke depan, supaya jangan mengerti ya, salah mengerti. Ini coba dilihat dulu. Harus jelas di pemahaman kalian soal perkuliahan kita. Itu di awal dulu sudah saya sampaikan bahwa nilai kalian itu di awal itu sudah ada 100. Ini wajib, ini sudah otomatis kalian miliki sebenarnya nilai 100. Tetapi tugas kalian selama 1 semester ini ialah mempertahankan nilai 100 ini melalui pertama itu kehadiran. Jadi harus hadir. Kalau tidak hadir, maka kurang nilainya. Kehadiran itu berapa? Itu 20%. Jadi kehadiran 20%. Kalau kalian hadir, maka nilainya 20. Nilai. Kalian kumpul 20. Kalau nanti kalian misalnya hadir 4 kali absen, maka dikurangi. Kalau dia absen sekali jadi 95, 2 kali menjadi 90, 3 kali jadi 85, 4 kali 80. Nilainya 80, berarti nanti kalian ini dapat kalian nanti angka di sini 16. Bukan 20, 16. Mempertahankan supaya nilai kalian 100, yang kedua ialah itu tadi tugas pribadi yang saya berikan itu. Ini nilainya juga 20%. Kalau kalian baik, PR-nya bagus semua, dapat nilainya 20. Itu sesuai dengan silabus yang belum final sebenarnya, karena sulitnya saya mencari materi yang akan kalian baca dalam bentuk e-book. Nah, jadi itu dalam silabus itu di awal juga sudah saya sampaikan itu. Nah, itu 20%. Nah, kemudian nanti ini sorry ya, ini bukan 20, hadir itu 10%, ini 10. Nilainya 10. Jadi kalau kalian misalnya nanti 4 kali absen, maka nilai kalian 6. Hanya 6. Nah, baru yang ketiga ialah UTS. Ujian tengah semester. Ini 25%. 25%. Kalau bagus nanti UTS kalian dapat nilai 25. Tapi kalau tidak dapat, ya bisa jadi 20 atau 18 dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah UAS. Ini 30%. Jadi kalau kalian benar semua ini nanti UAS dapat 30%. Atau angka 30. Jadi coba kita jumlah. Ini 50.
10 tambah 20, 30, sebentar saya lihat dulu perhitungannya. Apakah pas ini atau tidak ini? 10, 20, 30. Ini di mana nih? Sebentar ya. Kayak berbeda ini. Ini supaya kalian bisa memahami sejak awal nanti bagaimana mempertahankan nilai 100 itu. Jadi kalian dapatkan nanti. Oke, ya ini. 10, 20, 25, 25. Nah, kembali ke sini. Wow. Nah, kembali ke sini. Jadi ternyata ini tadi 20. Kembali ke ini 20. 20%. Ini 20. Oh ya. Sebentar. Ini 20% tadi, seperti yang saya katakan. Ini 20. Tugas pribadi ini 25. Ini 25, ini 30. Jadi jumlahnya ini adalah 100. Jadi supaya nilai kalian bisa dipertahankan 100, sekarang, pertama hadirlah, maka dapat kalian 20. Kerjakan paper tugas pribadi dapat kalian 25. UTS dengan baik dapat 25. UAS dengan baik dapat 30. Jadi 20 tambah 25 tambah 25 tambah 30, 100. Maka nanti dapat kalian lah nilai A pada akhir dari perkuliahan ini. Jadi yang membuat nilai kalian sekarang ialah kalian, bukan saya. Jadi saya hanya melatih kalian untuk mempertahankan nilai kalian. Caranya ialah hadir, kedua kerjakan tugas-tugas, yang ketiga kerjakan UTS dengan baik, yang keempat kerjakan UAS dengan baik. Maka nilaimu akan A. Otomatis itu nanti melalui sistem nanti akan saya kerjakan itu. Jadi makanya jangan main-main, tidak ada PR, ya udah berarti kamu sendiri mengurangi nilaimu. PR-mu tidak kekerjakan atau tugas pribadimu, kamu kurangi nilaimu. Misalnya bukan 25 dapat, tapi dapat 20 atau dapat 18. Total nanti pada akhirnya dapat nilai C atau nilai D atau B. Tergantung. Jadi membuat nilai itu bukan saya, tapi kalian. Itu ya, jadi sejak awal supaya jelas bahwa kalianlah yang membuat nilaimu, bukan saya. Dengan cara hadir, kedua kerjakan tugas-tugas, yang ketiga kerjakan UTS, yang keempat kerjakan UAS dengan baik. Kalau itu dikerjakan, maka kalian akan dapat nilai A pada akhir perkuliahan ini. Tapi kalau tidak datang, tidak mengerjakan PR, jangan berharap dapat nilai A. Oke ya, ini penjelasan awal. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran kita atau mata kuliah kita hari ini. Temanya ialah tentang konsonan yod, kaf, kaf, lamet, mem, dan konsonan nun, samek, ayin, dan vowel E, segol. Ini bisa kelihatan ya di screen kalian kan? Bisa kelihatan? Bisa terlihat semua ini? Atau bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, baik kita lanjut. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar alef, bet, bet, gimel, dalet, shin, tau, tet, het, jayin, waw, dan he. Kita sudah belajar ini. Dan A patah, A kamat,
vowel I hirik, kemudian hirik male, A atau Shei Rei, dan A Shei Rei male. Ini sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, ini kita akan belajar yod seperti huruf Y, kaf seperti huruf K, kamar, kaf. Ini pakai titik di tengah. Ini tidak pakai titik juga di tengah, tapi dibaca juga kaf seperti kash, KH. Tidak ada titik, ada KH, kash. Ini kaf tanpa pakai titik. Kalau tanpa titik dia kaf, pakai ada H. Baru lamet seperti lemari atau L. Baru mem seperti makan atau huruf M. Jadi sudah jelas ya, yod, kaf, lamet, mem. Nah, perhatikan huruf atau aksara yod ini dalam bahasa Latin dia Y. Tapi bisa dia berfungsi sebagai konsonan atau vokal. Jadi bisa dia berfungsi ganda, dua. Yang pertama dia konsonan, Y, dan dia menjadi vokal, bisa I, hirik. Ini kan minggu yang lalu kita sudah belajar hirik. Ini, ada ini, yod, hirik, male. Nah itu, jadi ada hirik, yod, huruf I dia. Tapi bisa jadi konsonan Y. Nah, contoh penggunaannya ini. Yalat. Artinya melahirkan. Yalat. Atau ini, Levi. Atau suku Lewi. Nah, hati-hati untuk membedakan aksara yang kelihatannya mirip. Ini kaf dengan bet hampir sama. Lekukannya, ada titiknya, lekukannya. Cuma bet dia lebih begini. Kalau kaf dia begini, seperti C terbalik. Nah, antara yod dan wow, ini juga hati-hati. Karena beda tipis. Dia yod dan wow, dia lebih panjang. Antara tet dan mem, dia hampir sama. Tet, kemudian mem. Ini hati-hati tanda-tanda ini. Huruf ini maksudnya. Nah, hati-hati juga untuk membedakan aksara yang bunyinya hampir sama. Misalnya kaf dan het. Kaf, het. Ini kan kaf, het. Yang sama-sama dibunyikan seperti huruf H. Dengan penekanan di tenggorokan. Kaf, ini het. Kaf, het. Ini het. Nah, hampir sama. Nah, kemudian di bawah ini kita akan pelajari vocabulary baru atau vocabulary yang baru dengan aksara-aksara yang sudah kita pelajari. Misalnya ini yad. Yad. Artinya tangan. Nanti ini kosa-kosa kata ini dihafal ya. Dihafal. Nanti minggu depan saya coba menanyakan kalian dulu akan kosa-kosa kata. Ini yad, tangan. Baru ini gamal.
mal. Gamal artinya unta. Artinya unta. Nah, kemudian ada leah. Leah. Leah artinya Lea, nama dari istri Yakub. Kemudian ada Talit. Talit. Artinya selendang doa orang Yahudi. Itu talit. Ada kalah. Kalah. Artinya mempelai perempuan atau bride. Dan ada halah. Halah. Artinya roti. Ini halah. Roti. Nah, ini dulu sampai di sini dulu kita pelajari soal konsonan yod, kaf, lamet, mem, nun. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini di sini ada latihan-latihan. Nanti di rumah coba dikerjakan latihan-latihan. Latihan mana mau dikerjakan? Nah, ini hanya membaca. Kalian bacalah di rumah ini nanti. Ini tidak usah dikerjakan, hanya dibaca. Ini ditulis. Ya kan, ini sekarang ambil kertas dan pena, silakan melatih menulis aksara Ibrani sesuai langkah-langkah yang diberikan. Ini ya, cara menulis, misalnya cara menulis huruf ini kaf. Dia buat seperti ini kan, langkah-langkahnya. Nah itu, jadi mem misalnya, jadi langkah-langkahnya. Tapi ini tidak usah, itu sudah saya anggap pandai lah kalian ya. Nah, ini pun tidak usah. Yang kalian kerjakan nanti di rumah, ini. Poin ini. Ini dikerjakan. Ini lingkarilah dan buatlah garis hubung pada rangkaian aksara yang bunyinya mirip. Bunyinya mirip. Contoh ini. Awal. Aval. Kan hampir mirip ya. Ini awal. Ini awal. Ini aval. Nah kan hampir mirip. Nanti carilah di sini mana kata-kata yang hampir mirip. Kalian carilah. Bertanya Pak. Ya silakan. Nah itu kan tadi kan kami tulis di rumah kan Pak, PR kami lah ini. Nah jadi itu kan kami cari yang mirip perkataannya. Nah jadi di situ kami tulis juga kata-katanya Pak. Jadi kan itu nanti kami tulis huruf Ibraninya ya kan, kosakatanya. Kata-katanya juga kami tulis juga Pak. Kalau boleh di sini di awal di sampingnya ini misalnya tulis di sini literasinya. Misalnya awal. Di sini awal. Kalian misalnya lebih baik supaya kelihatan. Oke, siap. Ya. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke Pak. Nah ini nanti kerja kalian lah ini. Kemudian ini masih membaca ini nggak usah. Hanya itu aja. Ini untuk bagian yang pertama. Inilah kalian kerjakan. Ini ya. Ini untuk bagian konsonan yod, kaf, lamet, mem. PR-nya atau tugasnya ialah yang ini. Latihannya latihan ini. Mencari bunyi yang mirip dalam 1, 2,
sampai 10. Sampai sini. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan masuk pada bagian yang kedua yang mau kita pelajari pada siang hari ini ialah soal konsonan, nun, samek, ayin, dan vowel segol, segol. Nah, kita telah mempelajari yaitu alef, bet, gimel, dalet, shin, taw, tet, het, jayin, waw, he, yod, kaf, lamek, mem. Itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang ini juga sudah kita pelajari apatah, akamat, vowel i, hirik male, male, a sherei, dan a sherei male. Ini sudah kita belajar semua. Nah, sekarang kita belajar soal huruf nun. Seperti nanas, ya, N. Lalu kemudian samek, melafal sama atau S. Dan kemudian yang ketiga, ayin. Ini ayin ini konsonan senyap atau hampir sama dengan yod. Nah, perhatikan aksara yang mirip secara bunyi. Ini mirip secara bunyi. Ini A, ayin, ini alef. Sama-sama A. Sama-sama A. Mirip. Ayin dan alef. Sama-sama A. Keduanya disebut dengan konsonan senyap. Karena dia, kalau digabungkan ke huruf, sering dia tidak dibaca. Senyap atau silent. Pengucapannya tergantung pada vowel yang menyertainya. Jadi pengucapan antara ayin dan alef tergantung pada vowel yang menyertainya atau tidak dibunyikan sama sekali. Nah, contoh. Kalau kita baca ini, li. Nah, li itu artinya Allahku. Ini kan jadi alef ini hilang. Dia menjadi huruf E. Huruf E. Bukan A. Karena apa? Karena ada di sini sherei dan ihirik. Ini ihirik. Jadi eli. Kan ada sherei di situ ini. Ini sherei. Jadi dia menjadi dibaca Jadi ini Eli. Kalau pernah kalian dengar Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dari kata Eloi. Eloi berarti Allahku. Eli, Allahku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Gitu ya. Nah, misalnya ada lagi nih. Asya. Asyah. Asyah. Asya atau asya artinya membuat. Asya. Jadi dia ayin dan alef hampir sama. Asya. Nah, kemudian perhatikan aksara yang kelihatannya mirip. Aksara. Huruf. Ini nun hampir sama dengan kelihatan gimel. Kan nun itu kan gini. Tapi gimel agak begini. Hampir sama. Nah, selanjutnya kita akan pelajari vowel atau segol yang diucapkan seperti kita mengucapkan elang dalam bahasa Indonesia atau bed dalam bahasa Inggris. Nah,
kelihatan itu nanti ini. Kalian lihat ini. Ada 3 titik. Ini. Atau lebih jelas begini. Begini, lebih jelasnya. Di bawah ini ada 3 titik. 1, 2, 3. Ini namanya segol. Ini ada 3 titik ini kan. Ini namanya segol. Segol. Nah, kita lihat contoh pemakaiannya. Contoh. Ini hat. Hat. Hat artinya 1. Hat. Yahweh Ehad. Jadi Tuhan Esa. Yahweh Ehad. Tuhan itu Esa. Atau ini Esaf. Atau Esef ini. Iya, ini Esef. Karena dia pakai Esegol di sini. Ini ada Esegolnya. Ini. Esegol. Jadi Esef. Esef artinya tumbuhan hijau. Esef. Nah, dengan demikian, dengan kita memahami ada segol, dan juga dengan memahami 3 konsonan tambahan tadi, nun, samek, ain, maka kita akan melihat ada vokabulari atau kosakata yang baru yang mau kita pelajari. Yaitu vokab atau vokabulari, kata-kata atau kata baru, kosakata baru, yaitu ini, kita baca. Negef. Negef, ya, Negef. Negef. Negef artinya nama lokasi di padang gurun atau gurun pasir di Israel Selatan. Padang gurun pasir di Israel Selatan. Itu Negev. Nah, kemudian ada salah. Salah artinya memaafkan. Nah, ada lagi kata shana. Shana. Artinya shana, ya, shana artinya tahun. Shana. Ditambah vokabuler kita, yang pertama tadi ehad, yaitu 1. Eshef artinya tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian ada Negev, artinya suatu kota, ada bukan kota, padang pasir di Israel Selatan. Ada Salah, artinya memaafkan. Ada Sana, artinya tahun. Ini nanti dihafal semua ini. Kata-kata ini, kosa kata ini harus dihafal. Ya. Ini juga bisa dihafal. Nanti akan saya tanya minggu depan. Kosa-kosa kata baru itu dihafal. Untuk menambah perbendaharaan kata kita. Karena tanpa perbendaharaan kata nanti kita sulit untuk memasuki tafsir-tafsir nanti kalau sudah masuk tafsir. Nah, sekarang tugas dari bagian yang kedua ini dari huruf nun, samek, dan ayin ini tugasnya apa? Kita lihat di depan. Latihan 5. Ini dibaca saja nanti. Nana, gini, ne, gi, ge, ne, bi, mi, ga, na. Nanti bacalah di rumah supaya melatih kalian. Sa, si, se, shit, sat. Kan itu kan. Nanti dibaca lah ini. Supaya semakin lancar. Nah, ini juga nanti dilatih mengucapkan segol. E, B, C, D, M, C, 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 L, E, G, N. Nah, ini baca nanti. Supaya semakin lancar. Ini latihan menulis. Ini mengidentifikasi, tidak perlu.
ini mencoba belajar transliterasi. Nanti kalian tulis di bawahnya ini. Ini kan misalnya contoh. Contoh ini alef. Kalian tulis seperti ini, alef. Ini mengajarkan translate atau transliterasi. Transliterasi itu menyebut huruf-hurufnya. Nah, misalnya ini nanti apa? Contoh ini. Kalian buat mem di bawahnya, ya. Tulis di bawahnya itu seperti ini, nun. Nah, ini nanti tugas kalian. Dikerjakanlah ini. Kalau ini dikerjakan, membuat transliterasi. Ini dikerjakan. Ini tidak usah terlampau capek kan menyalan ini. Tapi bisa dibaca saja. Oh ini juga tugas kalian ini. Ini karena bunyi yang mirip. Sarinlah kata-kata yang bunyinya mirip. Ini bunyinya mirip ya. Sampai seperti yang kemarin-kemarin itu. Bunyinya mirip apa? Lihat. Misalnya kalau kita lihat di sini apa yang bunyinya mirip. Contoh kita lihat ya. Kita lihat dulu. Ini. Et. Ini. Et. Bunyinya mirip. Et. Jadi ini mirip bunyinya. Jadi nanti berarti ada dua tugas kalian di bagian kedua ini. Ini dan ini. Jadi nanti coba dipelajari sehingga nanti kalian bisa menulis mana yang mirip-mirip. Oke ya. Ini membaca semua ini. Membaca. Nah, itu aja. Jadi dua tugas kalian nanti di bagian yang terakhir ini. Ini dan ini. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk keterangan yang pertama tadi yang di atas sebelumnya kan ada contoh untuk kata kemal yaitu gamal. Ya. Pertanyaan saya, itu kenapa G-nya harus ada titiknya, Pak? Padahal bila mana G-nya tidak ada titik, tetap dia dibaca ga. Itu pertanyaannya. Sama seperti contoh-contoh soal pembahasan yang kemarin, Pak, yang saya tanya. Gimel ya. Yang mau ditanya tadi huruf gimel. Contohnya di kata kemal tadi, Pak. Unta yang dalam bahasa Ibrani itu gamal. Ya, kita lihat dulu ya. Unta, tadi unta. Ini kan? Oh, sebentar. Ini. Oh, ada titik ini. Maksudnya. Yang ini kan, huruf yang ini kan, ada hurufnya titik ini kan? Ini. Iya, Pak. Nanti kita akan belajar huruf dages dan forte. Nanti kita akan masuk ke sini. Mengapa ada titik? Nanti akan kita pelajari. Itu ada, kalau biasanya, kalau ditulis dia di huruf 2, misalnya gini, ada ini, dia akan dibaca G2, G. Atau penekanannya. Penekanannya dibaca panjang, G. Nah, atau lama. Nanti kita ada pelajaran kita nanti membahas itu, khusus membahas itu. Gitu ya, kalau pemakaian titik itu. Nanti kita akan pelajari itu. Oke, baik Pak, makasih Pak. Ada lagi kira-kira pertanyaan lain? Itu di titik itu Pak, bukan hanya di huruf G itu tadi ada Pak. Di semua huruf juga nanti ada pasti. Tidak.
huruf istilah itu. Tidak semua huruf. Nanti kita pelajari. Oh, tidak semua huruf. Oh, Tidak semua huruf. Kan ada huruf yang tidak boleh pakai dages, ada huruf yang boleh pakai dages. Dages lene, dages forte. Nanti akan kita pelajari. Ya. oke, Pak. Baik, karena tidak ada lagi, kalau masih ada nanti pertanyaan, silakan bertanya di WA karena waktunya sudah hampir habis. Nah, dikerjakanlah PR kita itu semua dan dikirimkan 1 hari sebelum bahasa Ibrani, mata kuliah bahasa Ibrani. Oke ya? Baik, sebelum kita menutup, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami telah belajar untuk beberapa konsonan sore ini. Kiranya Tuhan mengampunkan kami untuk melatih, mengulang-ulangi, sehingga kami memahami huruf-huruf bahasa Ibrani, dan kelak kami akan belajar lebih baik lagi untuk semakin memahami bahasa Ibrani ini, kami mengerti. Sehingga dengan mengerti kami boleh membaca bahasa asli dari kitab suci Perjanjian Lama. Terpuji dan Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, selamat sore. Tetap jaga kesehatan. Belajar terus. Sore Pak, sore Pak. Sore Pak. Selamat sore juga, Pak. Wah. Sore, Sore, Pak. Tua.